Motivasinya sederhana, jadi dulu pengen menari tuh masuk televisi, pengen terkenal, pengen injak Jakarta, seperti itu. Tapi tidak membayangkan itu nanti akan menjadi masa depan. Jepang itu mendapat juara 3 ataupun teknik award yang kita dapat itu. Ternyata saya baru sadar itu baru titik lompatan awal saya meniti karir sampai mungkin saya mati. Itu baru langkah awal yang istilahnya batu lompatan besar lah. Lompatan kecil kan sudah dari 99 dah. Tapi 2009 tuh yang saya sadar bahwa setelah juara apalagi nih? Ternyata masih banyak yang harus kita kejar juga, ternyata masih banyak mimpi yang lebih besar ternyata. Jadi proses menari itu bukan hanya kayak menari tampil, tapi saya belajar kehidupan di situ. Saya tahu pada saat saya merantau tuh suka dukanya kan di situ, semua prosesnya tuh berdarah-darah, tidak ada uang, tidak ada makan, mau bayar kos seperti apa, begitu-begitu, bayar kuliah seperti apa. Tapi akhirnya saya menemukan semangat itu malah dari seni, sampai saya termotivasi lagi untuk melangkah lebih jauh tadi. Ya, salam jumpa kembali di podcast Mariton Bicara dalam Honai. Saat ini kita dalam Honai bicarakan tentang budaya ataupun kreativitas ataupun juga inspirasi yang akan muncul dari narasumber-narasumber kita yang hadir di Honai RRI Wamena. Nah, Mariton Bicara dalam Honai ini kita sudah kehadiran langsung narasumber yang saya kira cukup luar biasa perjalanannya di tanah Papua ini, baik itu mengangkat budaya-budaya ataupun juga beliau ini juga bagian dari pembinaan generasi muda. Sudah banyak generasi-generasi muda yang terbentuk dari beliau ini. Nah, saya kenalkan langsung untuk Anda di kesempatan kali ini. Ada bersama dengan saya Kakak Iam Mustaimurda, Ilham Mustaimurda. Wah, Nama lengkapnya begitu ya Kakak ya? Muhammad Ilham Mustaimurda. Iya. Wah, betul. Beliau ini adalah dosen Institut Teknologi Institut Seni Budaya Indonesia di tanah Papua. Tapi kita belum akan membahas dulu tentang ISBI-nya. Sampai di puncak karirnya saat ini, beliau tuh punya perjalanan yang cukup, bagaimana ya? Mau dibilang masa lalunya tuh cukup luar biasa yang mungkin seperti kita saat ini kita tidak pernah alami begitu. Dan yang paling penting Kakak Iam ini pernah membawa merah putih itu sampai ke luar negeri, Jepang gitu. Sampai ke luar negeri itu bawa bendera Indonesia, sampai kibarkan bendera itu dalam tarian ya Kak? Iya, dalam tarian, benar. Lomba yang dilaksanakan oleh nasional, salah satu stasiun TV nasional lah ya, jadi bekerja sama dengan swasta, akhirnya membuat sebuah pencarian bakat dalam hal tari kontemporer ya, hip hop. Jadi disitulah kami mewakili Makassar zaman itu. Jadi 2008 kami bertiga itu rata-rata anak besar yang lahir besar di Jayapura, ada yang di Wamena juga. Kita yang membawa nama Indonesia sampai tingkat nasional, sampai ke Jepang. Nah, sejak kapan nih maksudnya dari seni tari ini Kakak bergelut dengan seni tari ini? Mungkin dari SD atau tertarik dengan? Tertarik itu dari SD, dari Yosim Pancar. Kan zaman dulu kan kita mengenal kesenian, terutama di tari tuh. Jadi hampir setiap hari Jumat itu ada kayak Yosim Pancar, sampai berkembang ke Poco-Poco, Wayase, sampai sekarang mungkin lagi ada Wisisi. Nah, saya mengenal itu di SD kelas 4, saya lupa umur berapa. Tapi mulai mengenal lagi budaya urban atau kontemporer ini, itu di tahun 99, tahun 1999. Itu saya kelas 2 SMP. Nah, disitulah juga bikin satu komunitas yang bernama dulu Freedom 99. Nah, disitulah saya coba meniti karir dengan teman-teman di Jayapura, di Entrop khususnya. Akhirnya
karena kuliah melanjutkan studi itu yang akhirnya saya coba melanjutkan studi sama menjajaki karir yang baru Ya. di luar kota. Nah, itu di Makassar. Nah, jadi sebelum ke Jepang itu saya mencoba beberapa lomba baik tingkat lokal sampai nasional, terus isi acara, membina sanggar-sanggar juga di sana sampai beberapa artis kalau tur di Makassar kita biasa menjadi mitra kolaborasinya sebagai penari latar sampai terakhir juga tuh dulu mungkin teman-teman di yang nonton ini pernah dengar Tupet dari Malaysia, kelompok rap itu. Kalau anak-anak Jayapura bilang yang breakdance kan Tupet kan, padahal itu grup musik. Nah, itu dia konser di Makassar, kita yang menjadi penari latarnya waktu itu. Nah, di situ yang menjadi motivasi karena motivasinya sederhana. Jadi dulu pengen menari tuh masuk televisi, Iya. pengen terkenal, pengen injak Jakarta, seperti itu. Tapi tidak membayangkan itu nanti akan menjadi masa depan. Nah, itu sih dia. Jadi Itu pas jam-jam kuliah atau? waktu zaman-zaman kuliah lah 2003 sampai ke Jepang itu kan juara nasional dulu. Itu Let's Dance dulu, programnya Let's Dance. Iya. 2008 kita juara nasional, 2009 awal Februari saya ingat sekali itu. Baru kita ke Jepang. Kakak tuh lahirnya di Papua. Saya lahir besar Jayapura. Oh, lahir besar di Jayapura, kuliahnya di Makassar, mengikuti Ya, S1 di sana. tarian itu. Ya. Nah, itu sebenarnya kuliah elektro. Makanya orang bilang tidak nyambung. Saya kuliah elektro tapi berkegiatan seni itu di luar kampus itu malah tidak aktif di kampus tapi di luar kampus. Itu waktu S1 2003 sampai 2009. Selesainya tuh. 2010 baru saya pindah ke Jakarta. Dengan harapan sebenarnya pengen bikin film. Bikin film tuh terkait perjalanan karir saya. Tapi sampai di sana ternyata susah bikin film, tidak semudah yang kita bayangkan. Datang ke sana ketemu PH, ngobrolin ide, gagasan, bikin film, tidak. Berarti satunya kakak ini di elektro atau? Elektro. Elektro. S2-nya yang baru seni. Nah, itu 2011. Iya, ya. Itu sih, jadi motivasinya ya tadi pengen keluar negeri, dan ternyata Jepang itu mendapat juara 3 ataupun teknik award yang kita dapat itu. Ternyata saya baru sadar itu baru titik lompatan awal saya meniti karir sampai mungkin saya mati. Itu baru langkah awal yang istilahnya batu lompatan besar lah. Lompatan kecil kan sudah dari 99 kan. Tapi 2009 tuh yang saya sadar bahwa setelah juara apalagi nih? Ternyata masih banyak yang harus kita kejar juga. Ternyata masih banyak mimpi yang lebih besar. Ternyata bukan hanya masuk TV ke Jakarta, ternyata bisa keluar negeri dan lain-lain. Iya, biasanya kan kakak, harapannya orang tua tuh pergi Kuliah. membawa kita ke kuliah, misalkan mungkin di luar Papua. Kalau kita besar Papua, harapannya supaya kuliahnya fokus begitu Betul, ke elektro. betul. Nah, mungkin dukungan dari orang tua itu seperti apa waktu pada saat mungkin kakak lagi fokusnya kuliah, tapi lebih memilih jalan untuk tari-tarian mungkin. Jadi saya salah satu orang yang penari yang tidak sebenarnya direstui sama keluarga, apalagi mungkin kebanyakan, tidak semua, tapi kebanyakan orang tua kita di Indonesia Timur, khususnya di Papua tuh melihat kayak misalnya menari itu bukan sesuatu yang bisa menjanjikan masa depan. Iya, betul. Apalagi kita kan industri yang saya baru, ya kita sudah dewasa gitu, baru sadar bahwa industrinya memang tidak hidup di Jayapura. Makanya orang selalu bermimpi harus ke Jakarta karena industrinya hidup. Nah, waktu zaman saya kuliah itu orang tua saya tidak terlalu mendukung. Jadi saya sering bentrok sama almarhum bapak. Iya. Jadi, tapi saya sadar setelah beliau pun pergi meninggal itu, saya sadar bahwa selain membanggakan dalam prestasi akademik yang kuliah itu, elektro itu, tapi ternyata sebelum dia meninggal tuh saya ada bikin satu prestasi nasional tuh di acara 30 detik jadi bintang. Jadi itu juga di stasiun TV. Itu sama kayak dulu mohon maaf saya sebut label Indonesia Mencari Bakat. Iya. Sebelum itu tuh ada 30 detik jadi bintang. Jadi 30 detik, baik misalnya LD menyanyi 30 detik saja. Misalnya teman saya melukis, dia melukis 30 detik saja. Saya pun menari 30 detik saja. Di situ saya juara di tingkat Makassar episode itu, terus akhirnya finalnya di Jakarta. Iya. Itu seluruh episode itu dikumpulkan, jadi kalau tidak salah ya, saya ingat saya itu 60 peserta.
Itu dulu Klanting, sebelum masuk IMB kan Klanting, Hudson, Bisma Smash. Ya. Itu semua lawan-lawan saya dulu final. Nah, tapi saya tidak juara yang pas putaran besar itu, tidak. Tapi saya cuma juara di episode berapa. Nah, singkat cerita, uang hadiah itu yang saya bisa persembahkan ke bapak saya, walaupun kecil sekali. Saya cuma bisa beliin tiket dari Jayapura ke Makassar. Terus akhirnya hal yang dia tidak terlalu dukung, dia sadar ternyata dari hal itulah yang setidaknya saya bisa sedikit membantu sebelum beliau berpulang. Jadi sebenarnya kalaupun dia masih ada, mungkin dia akan bangga juga. Dan kalimat bangga itu ada di saya punya mama sampai saya punya kakak, saya punya ponakan. Dong bangga kan apa yang sudah saya kerjakan, prestasi yang saya sudah kerjakan. Makanya sampai kalaupun lanjutan dari itu kan saya lanjut S2 itu waktu 2011. Orang tua sampai mama bilang, kok mau ke Jakarta ngapain? Saya bilang, saya mau kejar mimpi saya yang lebih besar, yaitu bikin film. Niat S2-nya belum. Tapi memang cita-citanya dari awal untuk buat film atau cita-cita awal? Cita-cita awal mau ke Jakarta ya, setelah dari Jepang itu pengen bikin film, yaitu bikin saya punya story tentang bagaimana mimpi kita yang di Papua ini punya mimpi akan bisa sukses di seni tari khususnya. Dan saya membuktikan sampai ke Jepang, misalnya saya bisa kok, anak-anak Papua teman-teman berdua ini bisa, masa teman-teman yang lain tidak bisa gitu. Karena mimpi kita dulu terlalu besar. Itu sih. Iya. Nah, ini nih banyak sekali yang mungkin itu tahun berapa ya kakak? Yang ke Jepang itu 2009 itu banyak sekali karena mungkin dengan perkembangan zaman medianya waktu itu belum expose terlalu publish terlalu luas, jadi banyak yang tidak mengetahui bahwa dulu tuh dance itu yang sekarang mungkin kalau lagi di pertandingan tuh kayak world dance gitu ya. Nah mereka ini atau beliau ini kakak Yam ini adalah salah satu peserta yang membawa nama Indonesia itu ke tingkat internasional. Nah, kebanggaannya seperti apa tuh kakak waktu bawa nama Indonesia di? Sebenarnya bangga sekali karena kita dari daerah, dari kota kecil di Jayapura zaman itu sampai bisa ke internasional, otomatis bangga. Cuma ada hal yang bikin saya berpikir bahwa pencapaian di dunia tari itu kayak semacam hal yang sebenarnya yang bikin haru itu sebenarnya adalah di perjalanan hidup saya pribadi itu adalah selain jadi proses menari itu bukan hanya kayak menari tampil, tapi saya belajar kehidupan di situ. Saya tahu pada saat saya merantau tuh suka dukanya kan di situ, semua prosesnya tuh berdarah-darah, tidak ada uang, tidak ada makan, mau bayar kos seperti apa, begitu bayar kuliah seperti apa, tapi akhirnya saya menemukan semangat itu malah dari seni. Sampai saya termotivasi lagi untuk melangkah lebih jauh tadi. Makanya saya pikir saya tidak mau berhenti sampai di Jepang. Dan memang kan akhirnya juga terbukti saya bisa ke Eropa. Saya pernah ke Jerman, Hamburg, Berlin, ke Singapura, terus di Melbourne. Nah itu saya gara-gara nari juga yang bawa saya ke sana. Tapi itu setelah saya di Jakarta 2011. Jadi saya pikir mimpi saya kan bisa lebih besar lagi. Ya sampai sejauh ini saya pun terus saya tidak harus menari di panggung lagi, tapi bagaimana tadi LD bilang di awal, coba mempersiapkan generasi yang lanjut. Itu tugas tanggung jawab saya pikir. Dan tadi kami baru melakukan riset juga, riset penelitian tentang bakar batu. Di situ saya sadar bahwa kita perlu ada orang-orang yang memang harus berani memulai. Nah, saya dan teman-teman tim peneliti ini adalah orang yang mencoba memulai hal-hal itu untuk generasi ke depan. Jadi kita tidak mesti harus tampil di depan, tapi kami di belakang layar saja. Itu saya. Nah, kakak ini kan tidak sendiri waktu itu. Saya masih mau betul ini karena di saat ini mungkin kita lihat posisinya kakak Yam ini ya, mungkin kita lihat sukses begitulah. Anggapannya kita bahwa beliau ini sukses, namun perjalanan kakak Yam ini juga penuh liku-liku gitu ya. Nah, yang membawa Indonesia di internasional itu dari sebentar itu ada 3 orang ya kakak? 3 orang, betul. Ya, 3 orang itu ya tadi saya sempat sebut, ada kita panggilnya Ipang, Irfan Manau itu dia Labewa juga.
Terus ada Pitos Abdul Haris, tapi panggil Pitos. Dia juga lahir besar Jayapura. Nah, semua akhirnya juga setelah dewasa juga semua berkarir masing-masing. Ipang dengan kehidupannya, dan saya misalnya di dunia akademik, Pitos juga berkiprah di dunia industri Jakarta. Jadi kami masih terus jalan, begitu. Masih komunikasi terus juga. Masih komunikasi, masih sangat baik karena ya sudah kayak saudara lah ya. Susah, suka dukanya kita lalui bersama-sama. Tapi tantangan-tantangan itu ada kakak, macam mungkin karakter dari masing-masing Oh tiga pasti, orang itu. pasti. Itu pasti. Karena mungkin saya yang paling tua dan memang harus lebih bijak Oh kan, iya. menghadapi misalnya Ipang atau Pitos ataupun yang lain waktu itu dia. Apalagi yang masih zamannya kuliah nih, masih Betul, zaman masih panas-panasnya. sedikit-sedikit marah, temperamen. Mungkin ada kalimat yang tidak pas, sakit hati, kecewa, itu wajar. Tapi di usia dewasa ini kita ya namanya proses ya, jadi kita semakin lebih bijak, lebih sabar, gitu. Itu berproses. Tapi dari dukungan finansial waktu itu kakak. Finansial tidak ada, kami apa ya, ya ikut lomba tuh sebenarnya ya cari finansial juga, karena akhirnya kami bisa punya motor, bisa jalan-jalan, punya uang, bayar bayar sekolah, bayar kuliah, itu kan gitu. Finansial ya, saya pikir bapak saya meninggal juga kan, mohon maaf, secara keluarga itu sangat memprihatinkan di waktu itu. Tapi ya tadi akhirnya berkarir di dunia seni itu untuk tadi bisa bertahan hidup minimal gitu. Tapi dari tarian ini yang kakak menemukan jati diri bahwa ini. Oh iya, itu saya punya apa, dunia saat ini, dan ini yang akan menjamin saya bisa jadi kehidupan sukses saya, bahagia saya itu di dunia dan akhirat itu dari seni. Jadi kalau ada orang bilang, guru saya bilang, mungkin kita tidak menyampaikan kebaikan itu di atas mimbar, tapi kita menyampaikan kebaikan itu melalui karya seni. Itu sudah. Jadi saya sekarang coba konsisten di jalur itu. Dengan berkarya, saya bisa istilahnya berdakwah begitu, menyampaikan hal baik. Setelah menggeluti seni, mungkin ada tantangan-tantangan paling terbesar yang mungkin kakak dalam perjalanannya itu ada. Perjalanan seni saya saat ini tuh mumpung saya di sini, saya aja pengen cerita. Jadi setelah lomba-lomba itu, terus saya lanjut studi S2 itu, saya kan balik di Jayapura itu 2015. Tantangannya adalah bagaimana sekarang membangun ekosistem kesenian kesenian di kota Jayapura misalnya, atau tanah Papua terlalu besar ya. Kota Jayapura itu sudah sangat sulit. Karena ternyata setelah 11 tahun saya balik, perlombaan misalnya yang dulu harapan atau mimpi teman-teman, saya latihan, saya tampil di acara itu sudah berkurang. Terus tidak ada lagi ruang-ruang, bukan tidak ada, jarang sekali ada ruang-ruang ruang-ruang publik yang bisa kita akses untuk melakukan event ataupun festival. Bisa jadi akan sulit untuk pendanaan, misalnya untuk sewa berbayar, sound system, perizinan, belum uang hadiah, juri, dan lain-lain. Nah, itu yang membuat generasi sekarang sudah mulai agak berkurang di zaman kami. Nah, hal itu yang saya coba, bagaimana yang tantangan yang tadi LD bilang itu adalah bagaimana menghidupkan ekosistem. Nah, sedangkan saya pada saat balik ke Jayapura itu kan banyak sekali hal yang pengen saya coba setelah dapat pengetahuan, pengalaman itu. Saya pengen juga terapkan di Jayapura. Ternyata tuh saya ngomong misalnya pengen bikin festival tidak di panggung, tapi misalnya di 2017 itu festivalnya malah di Dermaga Abesau, itu Kali Acai. Kalau pernah teman-teman ke Jayapura, Kali Acai di ujungnya itu dermaga, dan itu banyak sampah. Saya pengen bikin festival di situ. Orang kan tidak sampai kepikiran ke sana. Itu idenya kayak gimana? Nah, yang saya kesulitan itu adalah bagaimana memberikan pemahaman tentang konsep yang saya pengen buat. Karena ya tadi, orang-orangnya nih ada, tapi pengalaman mereka, jam terbang mereka kurang, sehingga apa yang kita sampaikan tuh kayak masih mengawang-awang di dalam punya kepala gitu. Jadi perlu bukti-bukti, contoh bukti bahwa ini loh contohnya. Dan akhirnya juga berhasil. Tidak secara estetik yang harus ada tingkah panggung yang bagus, tidak. Saya akhirnya buang semua standar-standar berkarya saya yang harus baju bagus, sepatu bagus, misalnya kostum bagus, lighting bagus. Itu saya sudah agak jauh dari itu, karena kembali lagi fasilitas kita, terus SDM kita belum sampai ke level itu saat itu. Nah, tantangannya adalah membangun ekosistem anak muda ini. Ibarat bibit-bibit unggul ini bisa tumbuh dan bisa tumbuh berkembang gitu. Nah, saya
mengambil analogi itu dari guru saya tuh Garin Nugroho. Jadi tanaman-tanaman atau bibit unggul anak-anak muda ini tuh harus ada petani yang bisa merawat. Semangat mereka, mimpi mereka, harapan mereka itu harus ada petani yang merawat. Nah, saya memposisikan diri saya sebagai petani yang merawat mimpi mereka, harapan mereka. Apalagi yang dari kampung ke kota akan ada show culture. Wih, ini kota. Akhirnya kalau terpengaruh, akhirnya, nah itu saya coba jaga itu. Jadi itu tantangan menurut saya yang lumayan. Nah, selama ini mungkin Kakak pernah kasih tanggapan atau mungkin juga bahasa ejekan lah begitu. Waktu saat menggeluti sini rata-rata kan mungkin kalau orang-orang tua yang maunya anak-anaknya masuk dalam dunia-dunia memang ada bayangan masa depannya begitulah. Itu sering. Saya contoh bikin film dulu yang mungkin pernah lihat di YouTube Indonesia Art Movement itu. Saya bikin web series Kopi di bulan Mei. Padahal memang film tuh hancur sekali. Memang saya sengaja juga. Saya tahu lah film jelek. Saya bukan sutradara. Saya kan baru belajar. Terus teman-teman yang terlibat juga tidak backgroundnya sekolah film ataupun kursus ataupun apa. Jadi saya sengaja. Makanya saya bilang saya jadi pemantik saja. Ya. Itu kan setelah nari itu saya coba beralih ke film dan lain-lain. Itu sebenarnya coba istilahnya kasih pantikan kecil-kecil aja, bikin film, bikin festival seni rupa itu sengaja. Karena memang ejekan itu ada lah. Iya nih orang tari tapi sok-sok bikin film, sok-sok bikin festival. Tapi saya pikir kalau energi itu masuk ke kepala itu, hati itu saya terbebani akhirnya marah-marah. Kayak jengkel, kayak cemburu atau apa. Jadi saya pikir saya belajar di situ akhirnya sudah. Energi negatif itu jangan sampai mengusik saya punya visi dan misi begitu. Akhirnya saya coba tidak mau ambil itu dalam hati. Ya karena itu tadi guru saya pesankan, kalau kau kasih masuk sesuatu kau dengar terus kau masukkan ke hati itu akan menjadi penyakit. Jadi kau dengar saja orang ngomong, tapi sampai di sini tenggorokan. Setelah itu muntahkan. Jangan masukkan ke hati. Kalau kau masukkan ke hati itu kau baper, kau stres, kau gelisah, itu. Jadi dia bilang tidak usah, dengar saja, bukan keluar masuknya. Kalau saya tidak keluar langsung kasih singgah di leher. Dia kan mau masuk ke hati, sebelum dia masuk ke hati saya muntahkan. Jadi itu tantangannya tuh banyak ejekan pasti. Bagaimana caranya Kakak yang untuk menjaga? Kalau saya tadi setelah ejekan itu tadi sampai di leher itu dimuntahkan. Dan kalau mau cara hook balik dia tuh gampang, bikin karya yang baik saja. Saya setelah film-film itu jelek, LD kan ikuti juga. Ya. Film Mickey Hope yang teknisnya kurang bagus. Setelah kita bikin, ada portofolio. Nah, setelah itu, biasa kan kita kan kendala kayak peralatan, pengetahuan. Nah, akhirnya ada beberapa program strategis dari pusat itu, kayak misalnya dulu Banper Backcraft 2019. Kami ada portofolio, bikin legalitasnya. Kami usulkan, kami dapat peralatan ini kalau cerita angka sorry 682 juta. Itu peralatan semua. Di Jayapura mungkin kami bisa bilang kami punya alat yang paling canggih secara komunitasnya, bukan instansi. Tapi waktu itu Pak itu paling unggul. Itu paling unggul. Nah. Kami berani bertaruh itu dan akhirnya kan pengakuan itu bukan lagi dari kita, tapi istilahnya lembaga ya, ataupun badan ekonomi kreatif saat itu mengakui bahwa komunitas ini sudah berproses, sudah melakukan aktivasi film, seni pertunjukan dan lain-lain. Akhirnya kami dapat bantuan. Nah, terakhir kan kami dapat dana Indonesiana misalnya, kategori dukungan institusional. Itu kami dapat lumayan sampai sekitar 0,5 M. Kami dapat dana hibah macam-macam kami dapat, sehingga kalau bicara konteks sekarang, orang yang bicara saya dulu-dulu itu sekarang sudah tidak berani bicara film. Bukan paling yang bicara itu di belakang saya, tidak saya dengar, tidak bisa berani. Karena sudah karya kita yang berbicara. Dan kalau bicara karya itu bukan saya sendiri, itu pasukan teman-teman semua yang ikut terlibat, itu adalah bagian dari karya. Jadi kalau dia menghina saya, karya film itu kurang bagus atau jelek, itu dia menghina satu kelompok gitu, satu tim produksi. Seperti itu yang harus disadari teman-teman. Salah satunya panglimanya itu ya. Iya. Oke Kakak, dalam menggeluti dunia seni kan prosesnya paling mungkin panjang lah. Betul. Begitu dalam menggeluti dunia seni. Nah, menurut Kakak Iam itu apa yang paling penting atau bakat atau konsistensi dari dunia seni ini?
Bakat juga penting, konsisten kan. Tapi menurut saya tuh begini, kalau hal yang sifatnya masih bisa dipelajari, contoh, saya kan tidak punya darah orang seniman. Ya. Bapak seniman, mama seniman tidak. Bapak saya tukang batu bangunan. Dia tidak ada darah seni. Mungkin dia bisa menyanyi, saya juga tidak tahu karena saya tidak pernah lihat. Tapi poinnya begini, bakat itu tidak menjamin juga kita bisa sukses. Tapi ada satu pertama, mungkin kemauan dulu ya, niat. Saya mau belajar. Nah setelah belajar itu kan akhirnya muncul, kadang ada semangat, ada yang jenuh. Nah tadi butuh konsistensi untuk meraih itu menurut saya. Konsistensi. Konsistensi itu dia akan dihajar dengan segala macam dinamika, baik tadi tidak ada uang, tidak ada makan, sampai dihina, dicemooh sama orang. Itu biasa. Dalam arti itulah dinamika sampai kita bilang kita tadi pengen ke mimpi kita misalnya. Ya. Itu pasti. Tapi menurut saya hal yang paling sulit adalah bagaimana kita bisa selaraskan ini pikiran sama hati, karena kadang tuh godanya tuh macam-macam. Jadi itu yang paling susah. Menurut saya kayak kita mau konsistensi bukan hanya berkarya. Bagaimana kepala ini pengen apa? Pengen ke sana tapi hati ini berat. Itu bagaimana dia seimbang? Pengen pizza tapi Iya. di hati masih, Hati ini gondok sih. ya, masih ubi bakar gitu ya. Emosi tapi ya hatinya kita harus bagaimana stabil. Itu yang susah. Itu mungkin yang saya bisa cerita kalau pengalaman ini. Kalau kakak dulu masih kecilnya nakal. Nakal saya tidak tahu mama saya gimana, karena kayaknya nakal mungkin ya yang nakal masih yang wajar. Tapi nakal saya juga sering dimarahi. Saya dulu masih dipukul tuh ya masih kepala angin lah, kepala batu. Perjalanannya menggeluti seni, mungkin berasal dulu dari daerah. Saat ini Kakak Yam sudah menjadi dosen di Institut Seni Budaya Indonesia di Tanah Papua. Perjalanan hingga menjadi dosen. Ya, jadi ya tadi 2015 setelah S2 di Institut Kesenian Jakarta itu, karena sudah punya ijazah itu, saya pikir, oke, saya sudah usia berapa tuh waktu itu, 28 mau 30 gitu. Saya harus sudah punya pekerjaan. Ya. Tapi pekerjaan itu sebenarnya bagian dari ya tadi apa yang saya sukai, menari misalnya atau seni itu saya lalui saja. Karena selain saya dapat, kan mengajar itu jadi dosen tuh bukan hanya bekerja, tidak. Kita jadi dosen tuh sebenarnya kita belajar. Ya dulu kan saya seniman murni, jadi saya cuma belajar menari hal yang sifatnya teknis saja. Padahal ternyata jadi dosen tuh harus belajar juga. Sebentar saya akan bertemu mahasiswa, saya harus punya komunikasi yang baik, saya harus punya kalimat yang tertata, saya harus juga paham apa yang saya nanti bahas. Itu akhirnya saya belajar. Atau tidak, yang saya paling sederhananya tuh, setiap kali saya ketemu orang baru di kampus atau di kelas itu, atau teman-teman saya ada dari daerah-daerah, dari entah dari Asmat kah, dari Yaukimo kah, Wamena kah, Bia kah, kan kita berkenalan, kita bercerita. Disitulah saya belajar. Ada niat untuk waktu itu menjadi PNS begitu? Niat tidak, saya tidak terlalu berniat jadi PNS. Saya malah berwirausaha. Tapi tadi akhirnya sulit juga berwirausaha, tidak punya modal misalnya secara hitungan materi. Terus juga niat ada tapi tadi terhambat itu. Tapi akhirnya sudah saya memutuskan. Yang bikin saya aman di posisi 2015 sampai 2021 itu akhirnya menjadi pengajar itu. Saya ngajar di SMA setahun, terus selebihnya jadi dosen luar biasa istilahnya di ISBI itu sampai 2021 terangkat PNS-nya malah P3K 2021. Nah disitulah jadi akhirnya juga semangat. Terus saya sadar juga usia tuh sudah sekarang udah 41. Ya sudah, saya harus konsisten lagi di apa yang saya pilih sebagai ASN, terutama dosen tetap. Ya sudah, saya punya karir. Motivasi awalnya tuh kakak maksudnya pilih dunia pendidikan itu kan ini biasanya kita bayangkan kalau dari mungkin kita anggapan bahwa biasanya mungkin kita main-main di jalanan, masuk di itu juga saya kadang juga mikir kenapa saya bisa jadi dosen, padahal saya ini kuliah termasuk lama di S1. Tapi ya, tadi saya kembali bahwa ternyata ada hal yang sebenarnya bikin lebih bahagia pada saat kita memberikan satu pengetahuan misalnya
Karena saya percaya tadi kita ngobrol juga di jalan dengan teman-teman tim bahwa saya percaya tuh bahwa amal jariah itu bukan hanya kita sedekah uang, bangun masjid, bangun jalan, tidak. Ternyata dengan pengetahuan itu, insya Allah saya bisa bahagia dunia akhirat. Kalaupun saya tidak bisa dapat kebahagiaan dalam hal, misalnya orang bilang materi bahagia itu tidak, tapi kebahagiaan yang saya rasakan kesenangan batin, pikir itu yang lebih bahagia menurut saya. Terus kalau akhirat saya sudah meninggal pun, sudah mati pun, kebaikan itu, ajaran-ajaran, pengetahuan itu yang saya bagi ke entah siswa atau mahasiswa saya atau teman yang pernah saya ketemu, itu yang menjadi penyelamat saya nanti di hari akhir nanti seperti itu. Jadi saya niat itu akhirnya memperkuat saya untuk menjadi seorang pengajar dan harus selalu berada di samping kiri, samping kanan, belakang, depan, atas bawah buat generasi emas Papua ini ke depan. Karena tadi saya mau kejar tuh amal jariahnya. Kalau rupiah satu kali proyek dikasih duit habis, 1 detik pun uang itu habis. Misalnya 50 juta, saya beli kamera satu deal kamera habis. Begitu. Tapi kalau pengetahuan kayak sekolah, apalagi kalau bicara sekolah kan ada sekolah formal S1, SD, SMP sampai SMA S3 gitu. Itu kan formal. Nah, itu juga akan apa ya, ada hal yang bikin saya dapat. Tapi tadi kebaikan itu kan tidak mesti pendidikan itu kan kita diskusi bahwa tidak harus di dunia formal. Kalau sekarang ada kurikulum nongkrong, duduk nongkrong bicara hal baik. Nah, itulah pengetahuan pendidikan. Pengalaman mengajar pertamanya ya? Saya shock karena mahasiswa saya lebih tua daripada saya. Mahasiswanya Lebih tua karena kita di ISB itu ada namanya jalur mandiri. Oh iya. Karena kita negeri ya satu-satunya perguruan tinggi seni di Indonesia Timur. Nah, itu saya ngajar karena terus ada jalur mandiri, sudah ada SBN PBK kayak UMPTN dulu zamannya. Saya lupa nama. Iya, SBMPT itu sekarang kan ada. Tapi itu kan buat yang baru lulus. Langsung daftar pilih kampus negeri dan lain-lain. Nah, kita ISB juga ada jalur mandiri, penerimaan jalur mandiri. Jadi ini kan masih buka nih. Nah, jadi umur berapapun bisa masuk. Jadi siapapun yang mau kuliah tuh silakan masuk. Nah, tapi itu tadi, shock waktu ajar pertama, mahasiswa saya cuma 3 orang, dan itu umurnya jauh lebih tua daripada saya. 3 orang? 3 orang. Saya shock, saya mau bicara apa coba. Baru saya lihat mereka juga pelaku seni, yang tradisi. Wah, saya shock. Jadi saya palingan cuma cerita pengalaman saya sampai beberapa referensi video, bacaan dan lain-lain. Shocknya itu saja. Hingga saat ini kakak mungkin tantangannya menjadi seorang akademisi itu seperti apa? Tantangan sekarang adalah bagaimana ya kalau untuk personal kan bagaimana selalu mengupgrade diri. Mengupgrade diri tadi bukan hanya sampai sekolah S3 selesai tidak, tapi kita juga yang apalagi sudah berkeluarga, sudah banyak aktivitas, misalnya berkolektif komunitas ini kan juga menyita waktu. Jadi tantangannya itu adalah bagaimana memanage waktu, memanage stres, memanage keuangan. Karena banyak hal, kita mau belajar, mau ke sana saya pasti butuh uang taksi atau uang bensin. Jadi hal-hal itu yang sebenarnya menjadi tantangan. Apalagi kalau sekarang manage waktu pasti ya, karena sudah berkeluarga dan sudah punya aktivitas lain. Jadi sedangkan mau belajar lagi, misalnya riset kali ini kan saya datang ke Wamena ini kan untuk belajar. Meneliti itu saya belajar, jadi itu juga harus mengatur waktu, keuangan dan lain-lain. Itu susah sekali. Kalau kita tidak terbiasa itu akan susah. Akan susah ya? Susah. Nah dulu mungkin perbedaannya mungkin naik-naik panggung. Nah sekarang menjadi dosen. Perbedaannya tuh yang kakak rasakan tuh bagaimana? Ya jauh. Dulu kan semua mata tuh tertuju ke kita. Ya. Mau dari bermain langsung lah. Bermain langsung. Di tengah itu saya pemain inti di depan. Tapi sadar dengan usia otomatis stamina pernafasan juga beda. Tapi saya rasa juga kesenangannya itu pada saat kita latihan terus proses terus ada entah tampil kalah juga kan senang, tapi apalagi menang itu beda sekali. Terus misalnya kalau jadi waktu penari industri di Jakarta juga beda, kita masuk TV atau apapun kan jadi diapresiasi banyak orang. Tapi yang mesti disadari teman-teman bahwa berkesenian itu tidak hanya bicara orang kayak sekarang kita berdua di panggung, ini panggung. Nah,
orang tidak melihat orang di belakang layar ini yang pegang kamera, editor, lighting, artistik. Itu orang tidak lihat. Padahal tanpa mereka, masa kita cuma di sofa saja. Ya. Nah, maksud saya, padahal butuh sebenarnya ekosistem. Kalau dalam seni pertunjukan itu ekosistem yang lain. Orang yang harus bikin perencanaan anggaran, sampai ke, kalau kita bilang manajemen seni pertunjukan, sampai siapa yang urus artis masuk jam berapa, datang jam berapa, skrip naskahnya dan lain-lain, kamera, light, itu orang tidak pikir. Nah, jadi peluang desain itu sebenarnya teman-teman yang nonton ini, contoh ini Honai ini tidak bisa bilang arsitek yang dapat uang banyak, oh tidak. Orang yang bikin kayu, cari batu, cari apa tuh, itu semua jadi ekosistem untuk menyelesaikan satu proyek Honai ini. Orang kan cuma bilang, wih rumah bagus, bapak ini punya. Padahal dia tidak tahu siapa yang rancang, siapa yang cari batu, cari kayu. Iya, nah sama di pertunjukan. Jadi kebahagiaan yang saya rasa waktu itu mata sorot ke saya, tapi ada kebahagiaan lain yang saya dapat pada saat di belakang panggung. Dulu saya cuma memikirkan saya di panggung dan 3 orang ini, 2 orang ini. Pada saat saya di belakang panggung, saya harus menjaga pondasinya nih. Bagaimana merekrut orang, deal sama klien dulu, terus klien pekerjaan datang, uang ada, terus bagi tim, sampai di tahap evaluasi, pelaporan, dan lain-lain. Itu punya tantangan yang berbeda, tapi saya rasa bahagia juga, karena pada saat saya handle satu event atau festival, saya yang akhirnya menjadi berkat, saluran berkat buat yang lain. Tapi kalau saya hanya menari saja, itu berkat itu hanya ke saya dan keluarga saya. Tapi pada saat saya di belakang layar, kalau saya misalnya di posisi itu, saya menjaga semua itu, misalnya saya director festivalnya, itu kan semua saya jaga tuh, sampai ke tukang parkir, itu saya pikirkan. Itu lebih luar biasa. Jadi panggung itu adalah sebuah tempat saja untuk kita berekspresi, tapi di belakang panggung pun teman-teman juga berekspresi. Dan itu harus kita apresiasi. Di awalnya nih kakak mungkin tadi cerita pengalamannya terkait dengan masuk cuma dengan 3 mahasiswa. Mungkin sekarang sudah puluhan bahkan ratusan. Sekarang udah total berapa angkatan ini, sekitar hampir kalau tidak salah 250-an mahasiswa. Nah, apa mungkin dengan banyaknya mahasiswa ini pesan yang selalu disampaikan kepada mahasiswa seni ini? Iya, kalau mahasiswa seni saya pikir begini, jadi ada kecenderungan kan ya tadi, masih ada pemikiran bahwa saya lulus dari kampus ISB ini jadi apa? Ya. Padahal begini teman-teman, tadi ISB misalnya di program studi tari, saya di program studi tari, apakah saya kuliah di ISB hanya jadi belajar menari saja? Tidak. Ternyata setelah saya keluar tuh bisa jadi saya jadi penari hebat otomatis. Jadi koreografer atau penata tari, iya. Tapi ada lagi output yang lain. Misalnya, dia bisa jadi entrepreneurship di bidang seni pertunjukan. Misalnya, dia bisa jadi event organizer, dia bisa jadi stage manager, dia bisa jadi apa lagi, art director atau fashion design, kostum. Itu kan ada mata kuliah tata rias. Terus bagaimana tata teknik pentas dan cahaya, kritikus tari, itu butuh. Nah, kita juga kan ekosistem, kalau bicara konteks Papua kan kita ekosistemnya kurang. Nah, kita butuh orang kritikus. Kita butuh orang yang berpikir tadi, event. Ada yang harus manajemennya. Nah, jadi output sampai bisa jadi guru bisa. ISB itu sekarang banyak yang keluar itu langsung jadi guru di sekolah-sekolah SMA, SMP gitu. Karena kebutuhan. Karena sekarang sampai saat ini kan dulu ISB itu kampus seni itu belum ada pendidikan seni di Papua. Uncen, mohon maaf, belum ada buka pendidikan seni ataupun swasta yang lain. Nah, akhirnya ISB pimpinan kami Pak Rektor dan seluruh jajaran kita akhirnya mengusulkan ada prodi baru, itu pendidikan seni budaya. Jadi orang yang kuliah di sana bisa jadi dia setelah lulus itu dia bisa jadi guru seni budaya untuk menjawab kebutuhan SDM yang di sekolah-sekolah. Nah, jadi apa ya, itu yang saya pikir harapan buat teman-teman mahasiswa, jangan sampai berpikir bahwa saya akan jadi penari, jadi koreografer. Tidak, itu jadi bagian saya. Tapi ada bidang-bidang lain yang bisa kalian kuasai dan akhirnya menjadi jaminan buat masa depan. Kalau di ISB itu kan maksudnya diajarkan itu tari, cuma tari dia ada budaya.
Jadi ada praktek tari itu, tari Papua, ada tari Nusantara, tari Papua kan macam-macam. Kita ada 7 wilayah adat. Jadi kita pasti akan bagi di tiap praktek tari 1, 2, 3 dan lain-lain. Ada juga koreografi. Jadi belajar itu beberapa mata kuliah, ada juga mata kuliah yang lain gitu. Kalau kakak melihatnya sekarang mungkin dulu yang menjadi seorang penggiat seni juga melihat perkembangan seni khususnya mungkin seni tari di kita wilayah Tanah Papua ini sudah seperti apa nih sekarang? Karena banyak sekarang yang mungkin hanya menggunakan hanya sebatas ya sebagai konten atau dan lain sebagainya begitu. Ya itu betul, itu fenomena yang terjadi dan sangat disayangkan tuh tadi. Saya pikir tuh ini bibitnya banyak tadi, tapi tidak ada apa ladang yang subur buat mereka tumbuh di situ. Nah, kalau kita bicara analoginya misalnya tadi, berarti kan kita butuh event ataupun bukan harus festival, event saja atau program yang bisa menjadi saluran buat mereka tampil, diapresiasi begitu. Kayak contoh misalnya pelajar SMA, terus kalau dia cuma latihan di sekolah ikut ekstrakurikuler, dia tampil di mana? Masa di perpisahan sekolah saja? Betul. Padahal dia tuh di usia begitu tuh kayak usia zaman saya dulu juga kan, mungkin teman-teman yang lain kan pengen eksis. Nah itu ruang eksis itu harus ada. Karena kita menari tuh bukan hanya untuk gaya-gaya. Itu pertama banyak manfaatnya, salah satunya baik kesehatan, hiburan. Tapi sebenarnya ada hal-hal lain yang didapatkan tuh akhirnya anak-anak itu dia jadi percaya diri. Dia tahu ritme kehidupan. Nanti misalnya kita dua nari, kalau kita tidak kompak, saya egois. Edi kan guru kita ajarnya begini, Edi kok begini, atau saya yang begini. Itu nanti di kehidupan selanjutnya, saya tuh orang paling cuek. Jadi, orang mau bilang saya bikin begini. Padahal nggak sama di musik dimanapun. Kalau orang tidak memahami itu, jadi kalau kita sudah nanti cerita misalnya kita sudah tidak menarik pas duduk, saya tahu LD kapan bicara, kapan saya diam. Kita jadinya kompak. Akhirnya dengan seni akhirnya anak-anak ini itu dia bisa akan lebih dinamis di masyarakat, di kehidupan sosial dia tahu kapan dia harus diam, dia harus berlari, dia harus menangis, dia tahu. Jadi karakternya akhirnya terbentuk dalam seni itu. Di saat ini kakak mungkin ancaman mungkin terbesar begitu bagi seni tradisional ini. Nah ancamannya adalah ini kami juga sementara riset. Sekarang begini, budaya misalnya contoh budaya Papua. Yang punya siapa? Mereka sendiri. Entah suku atau klan-klan itu yang punya. Pertanyaannya, kalau mereka sendiri yang tidak peduli dengan budaya mereka, itu pasti hilang. Makanya ada orang bilang, kita punya budaya mulai hilang. Itu karena tidak dipelihara. Iya, mereka tidak pelihara. Bagaimana? Terus tanya, bagaimana bentuk peliharanya? Berarti kan pengetahuan orang tua dulu harus diwariskan ke dia punya anak cucu. Tidak bisa, mohon maaf, kasus misalnya yang contoh terjadi, fenomena kan, semua kena contoh, kebudayaan kan macam-macam. Jadi budaya bertanam, cocok tanam misalnya. Gara-gara bantuan yang sifatnya, membuat manusia atau masyarakat ini jadi malas itu kan, biasa ada bantuan-bantuan. Akhirnya masyarakat sudah malas lagi menanam, bikin kebun. Malas lagi ternak babi. Itu jadi masalah. Begitu juga nanti kebudayaan yang lain. Misalnya kita contoh kayak bakar batu yang kami lagi teliti. Ternyata ada 12 jenis tadi bakar batu itu. Nah, isago misalnya buat bakar batu anak-anak ini. Menurut mereka itu kan sepele. Tapi ternyata tadi temuan kami di lapangan bahwa punya nilai budaya. Iya, itu nilai budayanya tetap. Tapi ya tadi anak-anak sudah tidak mau belajar. Karena mungkin dong ada gadget dan lain-lain, ada tempat bermain yang lebih asik. Padahal dulu kan mereka mandi kali, kumpul ada bubi, langsung bikin isagu-isagu bakar batu versi mini, anak kecil, anak-anak, remaja. Nah itu kan kalau mereka tidak lakukan saat ini lagi, atau orang tua tidak mengajarkan itu lagi, itu hilang. Berapa tahun itu akan hilang. Nah begitu juga mau tarian kah, mau nyanyian kah, ratapan kah, bentuk arsitektur bangunan, kalau tidak dibuat lagi. Sekarang banyak pembangunan semua akhirnya mau beton. Sorry, ini mungkin agak mengkritisi, tapi kita berharap rumah kita juga akhirnya beton, kayu atau apa. Padahal kategori rumah sehat kan tidak mesti harus beton. Sama saya bilang sama adik-adik di kampung. Mereka tuh pengen
pengen apa sekolah terus jadi kaya raya. Saya bilang jangan kaya raya, sukses terus. Saya bilang sebenarnya tuh kita terbalik, kita yang di kota itu sebenarnya pengen kayak naik gunung, Kehidupannya mandi kali, pengen kembali ke iya, kampung. tidur di Honai, di apa di daerah-daerah wisata gitu. Tapi orang di kampung mau tinggal di kota. Makanan saya bilang, kami sudah 3 hari di sini, kami makan tuh sehat terus. Ubi, sayur, uam misalnya, daging, itu tanpa bumbu loh. Itu contoh. Terus habis makan olahraga Pak, jalan turun naik gunung. Di kota orang mau naik apa, mau jalan kaki saja dong harus ke lapangan mana baru putar-putar. Berarti orang di, mohon maaf, di Wamena itu orang yang sehat. Mau makan ubi saja Makan harus ubi, iya. Tidak ada apa pestisida dan lain-lain, tidak ada. Jadi maksud saya, tadi kita ngomongin apa, tapi poinnya itu, saya pikir menjaga tradisi itu sebenarnya bagaimana pewarisan pengetahuan itu harus terus dilestarikan, diajarkan. Sekarang kan budaya Papua itu tidak ada budaya menulis, betul. Kita sepakat itu, betul. Tapi di kondisi sekarang ini sangat-sangat memprihatinkan dan istilahnya ini tanda merah buat kita jaga-jaga jangan sampai hilang. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini yang kami lagi lakukan adalah bagaimana mengarsipkan atau mendokumentasikan pengetahuan itu. menjadi Baik begitu. ya, baik tulisan buku ataupun artikel sama audiovisual, video ataupun film itu harus diarsipkan. Itu abadi nanti. Seperti itu. Kalau cuma mewariskan lisan, mohon maaf. Edi bilang, kakak sebentar makan jam 5. Saya bilang ke Miki mungkin karena saya dengar tidak bagus, tidak baik-baik, saya bilang Miki. Edi bilang tadi makan jam berapa? 4:30 lewat kan? Lewatnya nih 4:30. Padahal Edi cuma 4:30. Mereka sudah jelas 4:30 tapi 4:30 lewat. Ah, lewat ini sampaikan lagi ke tim lain-lain akhirnya ada pergeseran makna, fungsi dan lain-lain. Itu yang akhirnya terkikis hilang seperti itu. Kalau mungkin pengen berharap begitu dari KKM, maunya kesenian atau mungkin juga terlebih khusus mungkin seni tari di Indonesia ini maunya seperti apa? Seperti maksudnya kayak ini ya. Jadi mimpinya sih untuk seni tari Indonesia sebenarnya tidak muluk-muluk sih, bahwa kalau kita di Papua kan sebenarnya butuh tadi apa pengetahuan ini diwariskan, dibagi, terus dia memproduksi karya tari yang baru. Jadi tidak hanya tari itu saja terus muncul. Ada kreativitas baru, terus ada juga ruang distribusi kalau kita bilang kayak event ataupun program. Baik program kan festival itu kan anak-anak di daerah, semua daerah Indonesia tuh punya itu kesadaran, ruang diskusi, ruang produksi pengetahuan harus ada. Terus sharing edukasi dulu pengetahuan, bagi pengetahuan, produksi karya sama distribusi karya. Ini kalau berjalan ekosistemnya akan hidup. Jadi orang tidak bilang lagi penari itu tidak menjanjikan masa depan. Sekarang kalau tidak, coba bayangkan kalau event dia terus ada, karena butuh penari. Ya betul. Butuh kameramen, butuh musik. Itu akhirnya hidup. Makanya tadi saya bilang jangan anggap remeh orang yang di belakang panggung. Tapi sekarang kayak tidak ada yang lomba-lomba tari gitu. Iya, karena tidak ada yang memikirkan siapa yang mau cari dana. Makanya banyak harus perannya bukan hanya pemerintah. Ini semua lini. Kalau kita bilang kolaborasi pentahelix, harus ada kolaborasi pentahelix. Kita komunitas anggap kita komunitas tari Sanggar ini komunitas. Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah harus punya kolaborasi. Swasta, akademisi, sama media. Ini perlu berkolaborasi. Yang terjadi saat ini kita di Papua itu semua jalan sendiri. Ya betul. Ini bikin kegiatan sendiri, tidak hidup. Tapi kalau ini bersatu, misalnya Dinas Pariwisata Lembah Baliem. Dinas Pariwisata Lembah Baliem bagaimana setiap tahun jumlah wisatawan meningkat, fasilitas dibenahi dan lain-lain, keamanan. Berarti harus ada evaluasi, sudut pandangnya dari mana. Libatkan ini. Duduk, bisa tidak kasih kami masukan. Akademisi pasti akan nilai. Festival Lembah Baliem mungkin alangkah baiknya seperti ini. Hasil penelitian mereka mendapat data begini-begini. Oh ternyata ada kecolongan di sini. Nah itu kolaborasi. Tapi kalau semua jalan sendiri, itu dinas. Misalnya kita di komunitas juga jalan sendiri.
latihan sendiri tidak pernah koordinasi dan akhirnya juga tidak dipakai. Akhirnya banyak sanggar yang akhirnya cuma nama saja. Betul, betul, Pak. Karena dia tidak kerjasama, kolaborasi. Akademisi juga bisa jalan sendiri, dia tidak melibatkan komunitas misalnya, atau dia tidak melibatkan pemerintah kampung misalnya untuk riset. Dia jalan saja sendiri, tidak bisa. Itu sih. Jadi prinsipnya di zaman sekarang tuh tidak apa ya, perbanyak kolaborasi, perbanyak saudara. Kalau mau kembalikan kembali kebudayaan itu Saya kembali sepakat. kepada Iya. iya, betul sekali. Ya, banyak sekali yang kita bahas di hari ini. Mungkin banyak sekali juga yang saya mau ulik dari kakak Iam ini terkait dengan budaya. Beliau juga ini adalah dosen Institut Seni Budaya Indonesia di Tanah Papua. Namun karena mungkin waktu kita ke kakak Iam sekarang punya Indonesia Art Movement. Ya, betul. Itu Bergerak ya. Ya, jadi Indonesia Art Movement itu sebenarnya komunitas, tapi sekarang bahasa trennya tuh kolektif ya, dimana bertumbuhnya atau hadirnya dari beberapa orang yang berbeda bidang ataupun kerja lah. Misalnya saya seniman, ada yang dia bidang seni rupa, ada yang mungkin dia hukum, sosial. Itu kami akhirnya bersatu dalam satu komunitas Indonesia Art Movement. Itu sebenarnya bagian dari tadi membangun ekosistem seni. Karena saya jujur saya prihatin, makanya saya tadi tiga aktivasi ini kita harus hidupkan. Edukasi, pengetahuan, kita harus bikin setidaknya sebulan sekali diskusi ke pemutaran film. Itu diskusi itu pengetahuan akan dapat di situ. Kedua, setelah ada pengetahuan kan kita otomatis akan bikin karya, produksi karya, mau film, mau tari. Terus sama di Indonesia Art Movement karena punya satu tempat atau sekretariat, orang bilang kita sebutnya kediaman Indonesia Art Movement. Akhirnya kami punya tempat untuk distribusi. Nah, kami punya panggung yang kami bikin sendiri. Teman-teman dari E5 itu juga punya tempat bakar batu sendiri. Teman-teman mau pemutaran, seni rupa. Nah, kita juga aktivasi bisnis di dalam. Jadi kita tidak hanya sifatnya minta-minta dana dari pemerintah, tapi kita berbuat sampai memikirkan juga keberlanjutan sewa tempat, operasional, dan lain-lain. Karena saya pikir sayang kalau cuma kita nongkrong-nongkrong bikin grup, masa depan kita atau ini kita juga tidak sejahtera gitu. Jadi saya pikir Indonesia Art Movement harus hadir sebagai bagian dari bagaimana membangun ekosistem seni budaya di Tanah Papua. Seperti itu. Selain dosen, aktivitas kegiatan yang kakak Iam sekarang ya selain ngajar ya di Indonesia Art Movement ya, terus sekarang lagi tahun ini kami ada bikin kerjasama dengan JAF, itu Jogja Asian Film Festival Jogja, Garin Nugroho, Garin Workshop, ISBI Tanah Papua, dan beberapa kerjasama yang lain itu dengan komunitas kami dari komunitas, walaupun saya di ISBI ya. Itu kami lagi sementara garap itu film panjang yang berjudul Honai juga. Itu tentang film musikal. Kita sebutnya film musikal hip hop. Yang main di situ harus bisa nyanyi, bisa nari. Yang kerja siapa itu anak-anak semua, anak Papua. Garin Nugroho, ada mentor-mentor kami itu semua jadi mentor. Mereka tidak jadi sutradara, mereka hanya mendampingi kita, mentoring kita buat visi film ini bisa dijalankan, bisa selesai. Itu tantangan. Selain itu ya kuliah lagi lanjut studi di Universitas Negeri Surabaya. Mudah-mudahan cepat jadi amin dokter ya. Dokter. Amin. Maunya profesor langsung ya? Jangan dulu. Jangan dulu. Belum bisa. Oke, kakak Iam, mungkin kalimat terakhir yang mungkin bisa menggambarkan perjalanan kakak dari yang kakak tadi anggap bahwa ini dari jalan dari daerah bisa tembus ke internasional. Satu kata, satu kalimat lah. Satu kalimat. Apa? Kalau saya sebenarnya begini, jangan, mungkin umum teman-teman pernah dengar, tapi saya pikir begini, kita yang di daerah kecil tuh jangan takut bermimpi, begini. Karena orang bilang mimpi itu gratis, ya sudah, mimpi setinggi-tingginya kalian. Kalaupun kalian bermimpi ke orang bilang di bulan, minimal kan jatuh minimal di antara bintang-bintang. Nah, kalian adalah bintang selanjutnya. Terima kasih kakak Iam. Ilham Mustahim Muda, semoga sukses selalu di sama-sama sebagai dosen. Mudah-mudahan cepat untuk
dokternya, Amin. sukses terus dunia perfilman yang saat ini. Dunia tarinya juga mungkin nanti disebarkan ke generasi-generasi kita di Amin. Papua. Terima kasih banyak ya. Ya. Sukses terus nih. Ya, dan pemirsa dan juga pendengar, sampai di sini perbincangan kita di Honai. Mari kita bicara dalam Honai pada kali ini, dan juga kita masih punya bahasan-bahasan yang akan mengulas tentang kisah-kisah inspiratif atau juga perjalanan-perjalanan dari seseorang yang tentunya juga menjadi bagian dari tanah Papua. Terima kasih, sampai jumpa. Wah. Terima kasih.